Kan Rasul pernah ditanya kan, apa akhlak Rasulullah? Jawabannya apa? Al-Quran. Berarti tiga metode tadi apa? Hikmah, mau'izah, sama mujadalah sudah pasti pernah dilakukan oleh Rasulullah. Karena yang dihadapi Rasulullah bukan hanya orang awam saja, kelas menengah, kelompok deheb, dan juga ahli kitab. Masih ingat kasus turunnya surat Abasa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kasusnya apa itu? Ya, sedang mendakwai orang-orang penting lah, orang-orang kaya, orang-orang hebat gitulah. Lalu datanglah orang buta namanya Umi Maktum. Itu. Nah, Rasul agak sedikit apa namanya? Cemberut. Ya, cemberut. Abasa itu masem, bermuka masam. Watawala dan agak berpaling. Nah, diturunkannya ayat itu ya sebagai satu bimbingan lah bahasanya, bukan teguran, bimbingan, karena Rasul itu adalah maksum kan, dijaga. Nah, kira-kira orang buta yang tadi namanya Umi Maktum kemudian di apa namanya masami oleh Rasul itu tersinggung nggak dia? Iya. Jadi orang cemberut ke orang buta nggak bakal tersinggung. Makanya tetap Rasul terjaga gitu dari menyakiti hati orang lain. Nah, apa? Ya kalau bahasa kita membimbing. Tujuannya apa? Tetap apa yang terjadi pada Rasul untuk umat gitu. Pada akhirnya begitu, untuk umat, bahwa dalam berdakwah itu ya semua harus disamakan. Bahkan orang yang buta tadi ya, itu lebih cenderung ingin mengerti Islam daripada mereka yang kita kejar-kejar supaya dia mengerti Islam gitu kan. Ternyata dia masih gengsi kan gitu. Nah, mendingan ini kan gitu. Itulah kira-kira. Jadi dalam hal ini Rasul mad'unya itu bermacam-macam, termasuk ahli kitab. Nah, kalau dengan ahli kitab lakukan dengan mujadalah. Apa itu? Berdebat, berdialog, ya, tanya jawab. Maka di surat 3 ayat 64, bacain Dina. Ayat artinya aja. Surat 3 ayat 64 ya. Al-Imran. Itu satu hal yang terkait dengan masalah apa yang harus kita sikapi ketika mujadalah ya. Akan iya. Jadi ketika dakwah Nabi kepada ahli kitab itu apa cirinya? Suka mendebat, ya enggak? Kenapa suka mendebat? Ya banyak ilmu kan? Gitu. Pokoknya ini jadi argumennya itu ada. Nah, maka kata Allah ya, ajaklah ahli kitab itu kepada kalimatun sawa. Apa kalimatun sawa? Sawa itu sama. Kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Sama-sama bertuhankan Allah, sama-sama jangan menyekutukan Allah. Karena ahli kitab juga mereka bertauhid kan gitu. Dari dulunya memang dia percaya dan yakin kepada Allah. Walaupun mungkin dalam perjalanan ada penyimpangan, maka kembalikan, ayo mari kita pada kalimat yang sama, yaitu sama-sama menyembah Allah. Artinya ketika terjadi perdebatan, baik itu masalah ibadah, masalah akidah, kembalikan kepada yang sama kita pegang. Apa itu?
Al-Quran, kan gitu. Kata Nabi kan, taraktu fikum amroini, kami tinggalkan dua perkara, kamu nggak sesat. Kembali ke Quran, kembali ke sunnah, kan gitu. Berarti apa? Kalau sudah kembali ke ayatnya ada, ya sudah. Adapun beda interpretasi, itu jangan saling menghujat, kan gitu. Karena kapasitas memahami itu kan beda-beda, kan gitu. Paling tidak kita menghargai, sehingga tidak harus menghakimi sesuatu dengan pendapat kita. Jadi selagi kita hanya bisa melihat dari satu sudut pandang, yang penting jangan saling menyudutkan, itu ya kan? Karena kita nggak bisa melihat secara holistik, kan nggak bisa. Kan sering dicontohkan dalam satu definisi saja orang berbeda-beda, kan pernah contohnya tuh, apa itu gajah, ya enggak? Orang buta menjelaskan gajah, yang megang kakinya, oh gajah itu bagai pohon kelapa. Bener nggak dia? Bener, ya enggak? Yang dipegang kakinya gitu. Dia berdasarkan apa yang dia pegang. Yang megang apa? Belalainya bilang, oh besar kayak ular, kan. Yang megang kupingnya, oh gajah kayak kipas, kan gitu. Mereka tidak bisa melihat secara utuh, memang nggak melihat, kan gitu. Nah manusia ini kan pada dasarnya basirohnya belum kebuka, ya, kebuka hanya dengan ilmu pengetahuan. Bisa nggak melihat masalah itu dari seluruh sudut pandang, baru jelas. Kalau masih dari satu sudut, ya harus hargai dong sudut yang lain, kan gitu. Saya bisa naruh gelas di sini. Kalau yang saya katakan di mana posisinya? Ada yang bilang sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Kenapa? Dari mana dia melihatnya, kan begitu. Nah itulah dalam permasalahan juga seperti itu. Sehingga jangan ngotot-ngotot kepada sesuatu yang kita sendiri belum bisa memahami secara utuh. Seperti itu. Ya. Baik, itu sekedar tambahan ya. Terima kasih.